Nah, berikutnya kita lihat contoh 2. Temukan solusi umum dari PDB non-homogen order 2, Y double aksen dikurang 3Y aksen dikurang 4Y sama dengan 2 kali sinus T. Ini adalah PDB non-homogen karena ada suatu suku yang ekspresinya itu hanya tergantung pada variabel bebasnya saja, yaitu 2 sin T ini. Nah, sama seperti contoh 1 tadi, kita akan menemukan solusi komplementari dulu, yaitu menemukan solusi dari PDB homogen Y double aksen dikurang 3Y aksen dikurang 4Y yang diklaim sama dengan 0. Dan kebetulan ini sama persis dengan contoh 1 tadi ya, ini. Maka saya tidak akan menjelaskan lagi dan kita bisa simpulkan bahwa solusi komplementarinya itu adalah C1 kali E pangkat negatif T ditambah C2 kali E pangkat 4T. Oke, sama persis dengan di contoh 1 tadi. Kemudian kita akan menemukan solusi partikulernya. Di sini fungsi GT-nya itu adalah 2 kali sinus T, ya. 2 kali sinus T, maka kita akan membuat asumsi untuk asumsi awal untuk solusi partikulernya, yaitu Y sama dengan A kali sinus T ditambah B dikali kosinus T. Seandainya di sini 2 kali sinus 10T, maka asumsi kita adalah Y sama dengan A kali sinus 10T ditambah B kali kosinus 10T. Jadi disesuaikan ya. Nah, ini adalah solusi asumsi awal kita. Kemudian kita akan menemukan nilai A dan B sedemikian sehingga bisa kita substitusikan ke YP ini. Jadi patokan kita yang akan menjadi kandidat solusi partikuler itu adalah ini. Oke, kemudian temukan turunan pertamanya, yaitu Y aksen sama dengan A dikali kosinus T. Turunan dari A kali sinus T itu adalah A kali kosinus T. Kemudian turunan dari B kali kosinus T itu adalah negatif B kali sinus T. Nah, mahasiswa matematika diharapkan sudah menguasai ini. Kemudian temukan lagi turunan pertama dari Y aksen P, berarti itu merupakan turunan kedua untuk Y ini. Turunan dari A kali kosinus T itu adalah negatif A kali sinus T. Kemudian turunan dari B kali sinus T adalah B kosinus T. Kurang yang ini, bawaan ini ya. Udah dapat, ini merupakan turunan kedua dari Y ini. Nah, kemudian tadi kita punya PDB non-homogennya adalah ini. Substitusi Y aksen, Y double aksen itu ke sini. Nah, Y double aksen ini adalah negatif A kali sinus T dikurang B kosinus T. Ini dia. Kemudian dikurang 3 kali Y aksen. Nah, ini adalah bentuk Y aksen yang diperoleh dari sini. Kemudian dikurang 4Y, berarti dikurang 4 kali Y ini diganti dengan A sin T ditambah B cos T dari sini. Oke. Nah, di ruas kanan sama dengan 2 kali sinus T, biarkan tetap. Nah, di ruas kiri ini kita kelompokkanlah yang mengandung sinus T dan yang mengandung kosinus T. Yang mengandung sinus T itu koefisiennya itu adalah negatif A, kemudian negatif 3 kali negatif B itu menjadi positif 3B, kemudian negatif 4A ini. Jadi ada 3 suku yang mengandung sinus T ya, yaitu negatif A sinus T, kemudian negatif 3 kali negatif B sinus T, kemudian ini negatif 4A sinus T. Jadi kita tuliskan koefisiennya saja dikelompokkan, negatif A ini, kemudian negatif 3 kali negatif B menjadi positif 3B, kemudian yang dari sini negatif 4A ini, sinus T. Kemudian untuk yang kosinus T, koefisiennya itu adalah, kalau kita perhatikan, koefisiennya negatif B, kemudian negatif 3A, kemudian negatif 4B. Nah, ini dia, negatif B dikurang negatif 3A dikurang 4B kali kosinus T, sama dengan 2 sinus T. Kita sederhanakan, negatif A tambah 3B dikurang 4A itu adalah negatif 5A ditambah 3B, sin T-nya biarkan tetap. Kemudian negatif B dikurang 3A dikurang 4B itu adalah negatif 3A dikurang 5B ya, karena negatif B dikurang 4B adalah negatif 5B. Kali kosinus T, sama dengan 2 kali sinus T. Nah, di sini kita lihat
Di ruas kiri ada sinus T, yaitu koefisiennya negatif 5A ditambah 3B. Di ruas kanan juga ada sinus T yang koefisiennya 2. Maka haruslah koefisien dari sinus T di ruas kiri sama dengan koefisien dari sinus T di ruas kanan. Sehingga negatif 5A ditambah 3B harus sama dengan 2 ini. Kemudian, untuk kosinus T di ruas kiri ada kosinus T yang koefisiennya adalah negatif 3A dikurang 5B. Tapi di ruas kanan tidak ada kosinus T, sehingga koefisien di ruas kanan bisa kita katakan sama dengan 0. Maka haruslah negatif 3A dikurang 5B sama dengan 0. Nah, ini dia. Oke, nah kita pandanglah dua persamaan ini sebagai sistem persamaan linier, yaitu dengan koefisiennya A dan B, di mana dia mengandung dua persamaan, yaitu persamaan pertamanya ini, persamaan keduanya ini. Temukanlah nilai A dan nilai B-nya. Sebenarnya dari sini gampang ya, main substitusi saja, negatif 3A kurang 5B sama dengan 0, sehingga negatif 3A sama dengan 5B, atau A sama dengan 5B per negatif 3. Tapi di sini saya sudah terlanjur menuliskan, kita eliminasi A, maka yang persamaan pertama dikali 3, persamaan keduanya dikali 5 ya, berkebalikan. Persamaan pertama dikali 3 menjadi negatif 5A kali 3 adalah negatif 15A, kemudian 3B kali 3 adalah 9B, sama dengan 2 kali 3 adalah sama dengan 6. Oke, nah dari persamaan kedua, negatif 3A dikali 5 adalah negatif 15A, negatif 5B dikali 5 adalah negatif 25B, sama dengan 0 kali 5 adalah 0. Oke, nah langkah berikutnya kita kurangkan dua persamaan ini, dikurang. Di ruas kiri, negatif 15A dikurang negatif 15A, tentunya sama dengan 0, objek yang sama dikurangkan 0 ya. Kemudian 9B dikurang negatif 25B, kurang negatif 25, berarti kan menjadi tambah 25 ya, sehingga 9 tambah 25 adalah 34, kemudian kali B sama dengan 6, sehingga B-nya sama dengan 6 per 34, atau sama dengan 3 per 17. Nah, diperoleh B di sini, substitusilah ke persamaan 2 atau persamaan 1, boleh pilih salah satu persamaan saja yang paling mudah. Di sini yang mudah itu adalah yang ini ya, karena ruas kanannya 0. Kita ganti B di sini dengan 3 per 17, ini dia. Jadi negatif 3A dikurang 5 kali 3 per 17 sama dengan 0. Nah, negatif 3A dikurang 5 kali 3 itu kan 15 ya, per 17 sama dengan 0. Sehingga negatif 3A sama dengan negatif 15 per 17 di kiri pindah ke kanan, jadi positif 15 per 17. Sehingga A sama dengan 15 per 17 dibagi dengan negatif 3 ini. Karena kali negatif 3 di kiri pindah ke kanan kan menjadi bagi negatif 3 ya. 15 per 17 dibagi negatif 3 itu sama dengan negatif 15 per 17. Sudah, ternyata kita bisa menemukan bentuk koefisien dari asumsi awal ini, yaitu dengan A-nya itu ternyata tadi nilainya adalah negatif 5 per 17, sedangkan B di sini itu bentuknya adalah 3 per 17. Masukkan A dan B ini ke solusi ini, partikuler ini, maka udah kita perolehlah solusi partikulernya, yaitu YP sama dengan ini, negatif 5 per 17 sin T ditambah 3 per 17 kosinus T. Terakhir, solusi umum dari PDB ini semua adalah sama dengan solusi komplementarinya ini ditambah dengan solusi partikulernya ini. Oke, yaitu jadilah seperti ini. Oke, nah itu untuk contoh 2.